Persib udah levelnya tuh udah di sini nih. Ngapain lagi gue mikirin pemain cadangan gitu kan. Juara bertahan, semua pengen bunuh Persib dalam arti tanda kutip ya. Pengen dibunuh di lapangan. Benar. Persib yang tadinya terjerembab di posisi bawah atau di papan tengah, tiba-tiba sekarang udah naik lagi nih. Perburuan gelar juara bersama Borneo, Persija, Malut, Persib, dan seterusnya. Oh, 5 hari. Ya, cukup ya, mudah-mudahan cukup ya waktu untuk recovery. Iya. Oke, tapi menarik nih soal tadi Mas Tio bilang bahwa ini bisa aja dibaca Boyan Hodak lama-lama. Tadi Rais juga bilang bahwa pergantian dilakukan oleh Boyan ketika di menit 60-an ke atas gitu ya. Ini jangan-jangan udah pakem. Nah, potensi ini akan kebaca lama-kelamaan gitu. Itu seperti apa? Tidak akan. Kalau Ramon Tanque bisa bangkit. Kalau William Marcelino bisa bangkit. Karena itu dua pemain yang bisa merubah situasi di lapangan. Selama ini kan betul game changer. Karena dua pemain ini kan jarang dimainkan nih. Maksudnya jarang memberikan efek kejut lah. Justru pemain-pemain yang kita katakan justru pemain lokal kita, Etam atau Robbie Darwis atau Adam Alis yang selalu malah tampil prima di antara para pemain asing. Nah, pemain asing yang di bangku cadangan itu yang harus bisa berubah untuk bisa membantu Boyan Hodak meramu efek kejut lain. Makanya gue bilang tadi, kalau sampai Desember mereka nggak perform, nggak menutup kemungkinan Januari akan diganti dengan pemain lain. Karena Persib udah levelnya tuh udah di sini nih. Ngapain lagi gue mikirin pemain cadangan gitu kan. Juara bertahan, semua pengen bunuh Persib dalam arti tanda kutip ya. Pengen dibunuh di lapangan. Benar. Jangan lupain juga masih ada pemain yang tadinya bintang di klubnya tuh belum main. Alfiandra Dewa kan udah main kemarin ya. Alhamra nih yang gue tunggu-tunggu sebenarnya. Alhamra ya Nusa sebenarnya. Terus masih ada Rezaldi juga. Itu kan ya memang Febri Haryadi juga. Ya kan itu yang udah mulai tergusur ya. Kemarin akhir musim kan lumayan tuh. Udah mulai bangkit. Ternyata sekarang kurang bisa mendapatkan menit bermain lagi gitu loh di tim utama Persib. Jadi memang masih banyak yang bisa menjadi game changer sebenarnya. Punya kartu trofei banyak banget ini Boyan Hodak untuk musim ini karena kedalaman skuadnya memang mumpuni untuk bersaing di jalur juara. Jadi ya seperti yang gue bilang nggak usah khawatir asal semua pemain fit. Itu aja, nggak usah khawatir Persib asal semua pemain fit, ya itu. Ya memang kalau setiap namanya main bola ada up and down-nya ya. Tapi kalau semua pemain fit, gue yakin sih ya Pak, kalaupun ada yang sakit cuma 1-2 masih bisa inilah di jalur juara dan bisa terus konsisten harusnya Persib. Karena faktanya ketika ada up and down dialami oleh pemain juga Boyan selalu punya solusi. Betul. Bisa memecah kebuntuan itu dengan mengganti pemain yang ternyata bisa jadi super sub ya. Benar. Dan itu sering terjadi kan, baik di Super League maupun di ACL tuh. Oke. Nah, kita lihat juga bagaimana persaingan Liga 1 karena tadi dua orang ini juga sepakat bahwa banyak tim yang berlomba bagaimana cara untuk bisa mengalahkan Persib Bandung. Tim yang back to back menjadi juara di Super League atau di Liga 1. Termasuk Borneo FC yang sekarang juga lagi gacor. Win streak-nya luar biasa nih. Udah 9 berarti. Arsenal kalah tuh. 8 win streak di semua kompetisi. Ini 9 nih. Mohon maaf ya fans Arsenal. Ini emang fakta kan. Sudah 9 kemenangan didapat. Apa sih yang sejauh ini menjadi kunci keberhasilan Peralta dan kawan-kawan? La Fundes. La Fundes deh kalau gue bilang kuncinya. Juga sama dengan Boyan Hodak, pelatih ini pintar. Bisa meramu Trisula Argentina Brazil ini. Argentina Brazil di depan ini gacor banget. Dan dari dulu Borneo itu selalu bagus telescouting. Pemain asing yang mereka dapatkan belum dikenal, belum pernah main di Liga Indonesia tapi selalu bagus. Nah, itu dibuktikan kembali musim ini. Jadi mereka baru kebobolan paling sedikit. Dan gue rasa Nadio juga bagus musim ini. Harus diakui ya. Nadio Argaminata di posisi penjaga gawang. Tapi gue melihat bahwa pemilihan pemain asing bagus ya. Bahkan hebatnya lagi Borneo memberikan kesempatan 4 pemain lokal kita untuk bermain reguler. Di lini belakang ada Komang, ada Fajar. Itu dikasih kesempatan besar gitu sama Sihran. Itu menjadi satu hal positif bahwa Borneo kandidat terkuat selain Persib, Persija dan Malut. Dan ada pemain Real Madrid juga ya. Apa? Vinicius. Udah tahu tuh gue tuh. Jules Vinicius. Tapi bagus dia kan dari Brazil kan. Jadi memang Borneo ini memang solid ya. Tim ini
mungkin berubahnya ya nggak terlalu banyak juga sih. Memang tapi beberapa pemain kan mereka lepas. Stefano Lillipali, gue juga kaget tuh. Lillipali dilepas, Terence Pueri dilepas. Ternyata memang ya Sihran bagus, terus ada Peralta ya. Pantes saja dilepas terjawab, gitu. Dan memang yang harus jadi warning juga ketika Peralta nanti absen. Nah ini penggantinya juga harus dicari juga yang sepadan sama dia gitu loh. Yang sejauh ini gue ngelihatnya ini Peralta banget kalau dari sisi serangan. Terlalu Peralta sentris, maksudnya dari sisi assist, dari sisi gol, kreasi serangan itu banyak dari Peralta juga. Selain dari Sihran juga ada ya. Terus yang jadi kunci juga adalah Kei Hirose. Di lini tengahnya benar-benar solid banget Kei Hirose. Kalau di belakang ada Christophe Nduwarugira itu yang juga timnas Burundi ya, yang juga emang top gitu mainnya. Yang memang gue ngeliat memang musim ini Borneo solid dan Lefundes bisa menyolidkan itu. Seperti Peter Huistra yang kemarin di fase regulernya oke, tapi di championship-nya drop. Nah ini yang menjadi masalah di akhir musim, kalau misalkan beberapa pemain andalan mereka cedera, kedalaman skuadnya, nah ini seperti apa? Gue ngelihatnya nggak seperti Persib Borneo. Ya, betul. Nah ini yang menjadi warning nih, daya tahan itu sekuat apa nih para pemain utama mereka untuk bisa terus main tiap pekan. Karena kan yang namanya manusia kan pasti ada sakitnya gitu. Ada hilaf ada hilaf juga. Beberapa musim terakhir Borneo itu selalu bagus di awal musim. Kalau nggak salah 3 atau 4 musim terakhir lalu ya, bagus. Tapi ketika pemain utamanya cedera, ini pemain cadangan itu kayak pelatih lihat, nggak ada yang setara nih. Akhirnya mereka pelan-pelan turun. Nah, takutnya seperti itu. Jadi memang 11 pemain pertama ini memang top level. Bisa bersaing dengan Persib untuk persaingan juara. Tapi ketika salah satu dari 11 itu cedera atau 2 atau 3, kelar. Harus hati-hati. Karena memang di Liga 1 juga kadang ada kecenderungan juara atau Super League. Keselin abis. Apa? Kayak kentut. Bukan. Bunyinya, Ini. bunyi kursi sih emang. Bunyi kursi. Oh, ada baunya. Bunyi Ada yang miara kodok ya? Bunyi kursi sih emang, aku tahu. Seru juga. Lanjut. Tadi gua ngomong apa ya? Tapi emang di Super League atau di Liga 1 itu ada kadang-kadang ada kecenderungan juara paruh musim tidak akan juara di akhir musim, meskipun kemarin dipatahkan oleh Persib Bandung kan. Jadi ini memang harus diwaspadai ya, jangan sampai Borneo kehilangan bensin ya. Tapi memang kuncinya tadi ya, bahwa mudah-mudahan pemainnya semua fit ya hingga akhir musim, kemudian juga nggak mengalami kelelahan gitu ya. Yang gue salut juga dari Borneo itu selalu memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Makanya banyak banget para pemain muda dari Borneo itu dipanggil ke timnas. Karena memang punya kualitas sih sebenarnya para pemain muda yang dimiliki. Cuma kalau misalkan menjadi pilihan utama memang belum ya. Karena kan butuh kematangan bermain ya namanya pemain muda gitu. Tapi lambat laun para pemain muda ini semakin matang. Contoh Fajar Fatur Rahman dari musim lalu udah menjadi pilihan utama terus di posisi kanan. Bek kanannya dia gitu. Jadi memang sulit lah digeser Fajar Fatur Rahman sekarang. Jadi salah satu pemain muda terbaik menurut gua, Fajar Fatur Rahman. Mereka butuh konsisten aja sih. Kalau mereka bisa konsisten, nggak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi juara untuk pertama kalinya di Liga Indonesia. Ya gua sih juga berharap ada tim di luar Pulau Jawa yang akhirnya bisa jadi juara lagi. Kalimantan kan belum ada. PKT Borneo waktu itu kan gagal. Bali sama PSM ya? Iya, Bali sama PSM. Oh iya, ini rekornya Borneo juga menyamai PSM, Arema, Persik, sama Bali. Bali. 9 win streak ya. Besok dia lawan Semen Padang. Bisa lah. Di atas kertas sih bisa dimenangkan ya. Itu di kandang Semen Padang. Semen Padang baru kalah juga di Yerusalem ya? Bisa. Bisa ya? Yakin banget Bapak nih. Bisa. Emang nggak ada kresek ntar? Nggak, beliau lagi muter-muter ke podcast soalnya, jadi lupa. Oh iya. Salah satu ke podcast saya. Bawa kresek? Bawa cek. Wah ini luar biasa deh kalau misalnya nanti Borneo memecahkan rekor win streak terpanjang ya di era Liga 1 mulai dari 2017 ya. Iya, betul. Kita nantikan terus pokoknya bagaimana persaingan di Super League yang semakin panas. Karena Persib yang tadinya terjerembab di posisi bawah atau di papan tengah tiba-tiba sekarang udah naik lagi nih. Perburuan biar juara bersama Borneo, Persija, Malut, Persib dan seterusnya. Ini luar biasa persaingan di Super League musim ini. Oke.